praktekkan, misalnya ini sunat, untuk adik yang saya sentuh, daerah yang saya lingkari ini, yang saya pegang ini, mulai saat ini sampai 30 menit ke depan, itu akan hilang dari pikiran Anda, mati rasa, dan semakin nyaman. Apapun yang terjadi pada daerah yang saya lingkari ini, yang saya pegang ini, membuat justru Anda semakin nyaman dan nikmat luar biasa. Itu yang kita lakukan. Jadi itu yang lakukan. Setelah benar-benar tren dalam sekali, karena kita melakukan tindakan yang kita inginkan. Setelah selesai itu barulah kita terminasi. Jadi beliau anak ini kita sugesti kembali untuk kembali kepada keadaan yang sadar penuh, sadar secara segar dan hilang semua sugesti yang ada di dalam pikiran anak tersebut. Saya kira itu sedikit yang saya sampaikan tentang hipnokitan. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan buka di slide kita tentang pembelajaran bagaimana skrip-skripnya, bagaimana cara teori yang lebih mendalamnya, nanti bisa kita pelajari bersama di itu. Dan sekaligus pada saat nanti kita praktek sunat di session berikutnya, kita akan lebih tahu lebih jelas sebelum nanti kita praktek bersama teman-teman kita masing-masing. Saya kira demikian pembukaan dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Buka sesi tanya jawab, Pak. Oh iya. Apakah ada pertanyaan dari Oh iya, oke. Oke, dari saya demikian. Mungkin ada yang ditanyakan dari peserta. Saya mau tanya, Pak. Monggo Pak Dr. Vika. Orang yang terhipnosis itu kira-kira ada kaitannya dengan aktivitas supranatural atau tidak, Pak? Terus itu nanti kalau sudah tidur itu kalau kebablasan nggak mau bangun lagi, gimana Pak itu caranya, Pak itu? Terima kasih, saya jawab Pak Dr. Vika yang pertanyaan. Jadi hipnosis ini adalah ilmu yang benar-benar ilmu sains dan bisa dipelajari secara ilmiah. Bahkan belajar hipnosis ini, kalau saya katakan, hipnosis ini tidak untuk hipnosis verbal itu tidak perlu ngelakoni poso mutih, poso pati geni semuanya, tapi perlu Joko Montro. Nah, Joko Montro ini kita sama Joko Montro olah seni, bagaimana kita membuat seni bicara ini membuat itu masuk, sehingga ini adalah ilmu yang bisa kita buat tanpa ada klenik apapun. Itu. Tetapi untuk hipnosis nonverbal itu memang banyak orang-orang di luar sana menganggap bahwa karena kita pakai koreo macam-macam itu, bahwa wah ini si hipnosisnya ini menggunakan ilmu-ilmu jin. Nah, sebenarnya ini adalah koreo saja. Bahkan saya pun mempraktekkan sebenarnya tanpa, kalau sudah namanya magnet itu, kalau sama itu akan tolak menolak, kalau berlawanan itu akan tarik. Sebenarnya saya mempraktekkan tanpa harus dengan begini-begini, hanya dengan begini-begini saja. Sebenarnya anak itu akan tumbang. Itu salah satu mungkin untuk mensikapi bagaimana hipnosis itu dianggap sebagai bisnis. Sehingga ilmu ini benar-benar ilmu yang bisa kita pelajari. Bahkan gini Pak, kalau misalnya kita menggunakan RM, radical mesmerism, itu secara kita di kesehatan itu adalah ilmu, kalau saya sampaikan adalah ilmu vasodilatasi, vasokontriksi. Itu ilmu bagaimana vasodilatasi itu pelebaran pembuluh darah, vasokontriksi itu pengecilan pembuluh darah. Misalnya ada orang hipertensi. Kenapa mereka hipertensi? Pasti itu ada plak-plak darah di dalam, karena makannya lemak, makan macam-macam, di dalam pembuluh darah itu terjadi vasokontriksi, pengecilan pembuluh darah karena plak tertentu. Di saat kita melakukan terapi dengan radical mesmerism atau hipnomagnetik, terjadilah proses yang di situ dialirkan oleh magnet itu akan terjadi vasodilatasi. Sehingga dengan adanya vasodilatasi, pembesaran pembuluh darah itu, dia akan terjadi tensinya turun, kemungkinan stroke dan akan dihindarkan. Itu vasodilatasi itu secara ilmiahnya. Itu contoh-contoh ilmiahnya untuk hipnosis. Yang kedua tadi Pak, kalau sudah tidur dia nggak bisa bangun lagi, mau diapain itu Pak? Itu sebenarnya tergantung bagaimana kita hipnosis. Jadi hipnosis itu kata kuncinya adalah di saat mereka dalam unconscious, dalam alam tidak sadar, itu sugesti apapun masuk dalam pikirannya, baik itu realita ataupun tidak realita. Tergantung bagaimana, kalau saya itu kuncinya di mana. Sehingga pada saat saya sebagai terapis selalu adik yang saya sentuh, adik hanya mendengarkan suara saya dan mengikuti perintah saya. Itu kunci saya. Sehingga seandainya mau dibangunkan orang lain, dia tidak akan bisa. Yaitu panggil saya. Seperti itu Pak. Jadi saya yakin untuk itu
pasti bisa dibangunkan dan itu masih wajar-wajar. Tidak ada sejarahnya orang mati karena hipnosis kecuali itu ada penyakit bawaan. Demikian, Pak. Pak Winar, Mas. Wah, ini sudah berkuanu, ini sudah berkawan di jalan. Wah, kamu nanti jangan tanya aneh-aneh gitu. Oke, silakan ditutup. Nanti saya evaluasi sedikit. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangan. Karena bagaimana menurut saya adalah penganut ilmu orang goblok. Jadi karena tidak kegoblokan saya ini mungkin yang saya sampaikan adalah sesuatu yang memang perlu saya belajar untuk pada ahli saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitoyo buruk tidak, cuman sedikit dibenahi saja. Ini kalau menurut saya ya. Ya, ini monggo. Yang pertama, jenengan kalau ngisi workshop itu pasti yang pesertanya banyak begitu loh. Iya. Jenengan terlalu fokus lihat Pak Winarno daripada ke saya gitu. Kenapa dilihat beliau terus ini? Kok saya nggak dilihat sih? itu terbawa saya karena merasa itu seperti ujian itu. Jadi Kenapa saya nggak dilihat? ya betul. Ya ini. Ya. Terima kasih. Jadi pandangan Anda nanti harus ke seluruh peserta begitu kan. Ya. Saya khawatirnya nanti ada satu peserta mungkin yang cantik banget gitu. Nanti interaksinya ke situ terus, kasihan nanti yang lainnya. Jadi harus menyeluruh gitu. Anda boleh gerak ke sana kemari, bikin pusatnya gitu, nggak apa-apa gitu. Itu yang Jadi pertama. perlu saya sampaikan untuk penyampaian hipnosis kan terus terang kenapa saya belajar Pak Vika? Kenapa? Karena memang saya belum pernah menyampaikan. Biasanya ngomong sunat itu kan ya langsung to the Praktek. point. Ini teorinya seperti ini. Jadi ini adalah ayat baru. Oh. Oke, tapi itu keseluruhan sudah bagus, terus intonasinya sudah bagus, penjelasannya sudah sistematis, sudah runtut, enak banget gitu. Jadi orang awam mendengarkan itu, oh seperti itu gitu. Jadi sudah, cuma itu aja sih, apa namanya? Fokus ya. Ya, pandangan Anda itu harus merata. Masih gitu. Pak Vika. Terus jangan terlalu sering juga ke kameramen. Oh iya, ini merasa di yang kedua ada grogi. Nanti pas ujian di kamu tuh ini di mana penguji itu. Oke, itu nanti sedikit aja dibenahi sih Pak. Siap. Terus yang kedua, apa tadi namanya prosedur hipnosis ya? Iya. Kan jenengan menyebutkan tadi apa namanya? Preinduksi, terus induksi di bening. Oke. Yang induksi tadi jenengan bilangnya shocking. Iya ya. Induksi ini kan variannya jenisnya banyak. Salah satunya shocking tadi. Karena kebiasaan Ada shock induction, ada confusing, ada relaxation, confusion, membingungkan dan sebagainya. Itu salah satu contoh aja. Jadi dengan bunyinya induksi. Induksi di bening sugesti terminasi. Iya, gitu. Sebenarnya di beberapa buku atau di hipnosis klasik ya seperti Pak Adi Gunawan itu prosedurnya bisa sampai 8 prosedur, Pak. Nah di RHI itu saya pangkas hanya 5 atau 6 prosedur aja. Di RM itu cuma 4 prosedur malah saya pangkas lagi. Dan sebenarnya ketiga ini opsional, pilihan. Di beningnya itu pilihan, boleh dikerjakan, boleh tidak. Dikerjakan itu kalau misalnya kasusnya berat, seperti cancer, tumor, kista dan sebagainya. Tapi kalau kasus-kasus ringan ini boleh dilewati. Jadi sebenarnya cuma 3 saja kalau di RM ya. Oke. Itu terus yang berikutnya, jenengan menyebut tanggal 23 Mei tadi itu adalah ulang tahunnya. Itu tanggal lahirnya. Ya. Dan memang ulang tahunnya sama dengan saya 23 Mei. Makanya Pak Vika. Dia ada fotonya, gambarnya Frank Anton Resman. Belum. Sama seperti saya gemuk seperti ini, cuma bedanya dia gondrong. Oh gitu ya. Karena zaman dulu mungkin belum ada gunting untuk potong rambut ya. Jadi dia gondrong gitu. 1734 betul ya Pak ya? Iya. 1747. Ya abad 17-an lah. Abad 17-an. Dia nyebut 23 Mei, oh ini tanggal lahirnya. Karena dia mengembangkan itu selama karir beliau menjadi dokter ahli bedah. Beliau dokter ahli bedah, itu aslinya sampai beliau dikucilkan karena di Eropa kala itu sang raja itu memerintahkan semacam
Di sana ada semacam apa itu ikatan dokter, kan di Indonesia semacam IDI gitu Pak, untuk meneliti tentang mesmerism ini. Ternyata disimpulkan bahwa ini hoax, ini adalah tipu-tipu dari Anton Franz Mesmer untuk memperkaya diri. Tudingannya dulu seperti itu, sampai dulu dikucilkan di Swiss sampai meninggal. Cuma pengikutnya sudah terlanjur banyak di seluruh dunia, dan pengikutnya ini dokter semua, ada yang dokter, ada yang psikolog, psikiatris dan sebagainya. Akhirnya ilmu ini tidak bisa dihilangkan. Akhirnya oleh James Braid dan kawan-kawan itu dimasukkan unsur-unsur psikoterapi, psikologi dan sebagainya. Dibentuklah sekarang namanya hipnotisme modern. Begitu, karena murid-muridnya itu. Iya. Nah, kalau saya yang RM itu saya kembangkan dari muridnya Franz Anton Mesmer, yaitu James Esdaile. Nah, karena beliau sudah membuat teknik-teknik yang memunculkan kesan mistik. Di abad 17 itu orang Eropa masih percaya sekali Pak dengan fenomena mistik itu. Nah itu cuma ada beberapa kelemahannya si James Esdaile ini untuk membuat trans, bahkan untuk melakukan amputasi atau pembedahan operasi besar gitu di rumah sakit. Dia membutuhkan waktu 1-3 jam hanya untuk membuat pasien trans gitu. Dan anehnya lagi, dia tidak tahu bagaimana cara membangunkan pasien ini dari kondisi trans. Jadi setelah operasi Pak dibiarkan di kamar 1-2-3 hari sampai si pasien bangun sendiri. Nah, teknik itu kemudian saya benahi lagi. Nah, saya sendiri riset 2 tahun di klinik saya untuk kalau percaya ya, untuk menyempurnakan teknik itu. Tapi walaupun sudah berjalan 13 tahun, teknik yang saya kembangkan ini ternyata belum sempurna-sempurna. Akhirnya disempurnakan lagi oleh alumni-alumni hari ini. Jadi setiap ada temuan baru saya minta dokumennya seperti apa. Nanti saya tambahkan ke materi RM. Makanya RM ini kan sekarang sudah sampai level 4. Yang level 4 itu yang reinkarnasi itu. Nah ini sudah saya kembangkan lagi level 5, clairvoyance, kewaskitaan. Itu nanti mirip kayak dukun gitu. Tapi ini saya belum berani publikasi, pas nanti serangannya hebat banget. Karena yang level 4 dulu itu sudah kita publikasi 2015. Saya banyak diserang pendeta, ustadz dan sebagainya. Karena dianggap menyalahi aturan agama dan sebagainya. Padahal mereka nggak mau itu workshop saya, tak jelaskan nggak mau. Jadi dia menyimpulkan berdasarkan persepsi dari video-video saya itu. Oke, kira-kira itu ya. Terus ada lagi tadi tambahan apa ya? Oh iya tadi yang anestesi tadi ya? Iya, anestesi. Anestesi itu bisa terbentuk karena ketika dalam kondisi trance, otak kita memproduksi hormon namanya hormon endorfin. Endorfin. Nah, hormon itu ini versi medis, katanya fungsinya sama persis seperti injeksi obat bios yang saat ini dipakai. Nah, ini digunakan di abad 17 tersebut. Nah, si James Esdaile ini sudah melakukan 345 kali pembedahan waktu itu. Murni pakai mesmerism ini. Karena zaman dulu belum ada anestesi medis, belum ada. Itu tahun berapa Pak anestesi medis mulai dipakai? Pokoknya tahun dan pakai ya, itu sekitar tahun 1921 ya, abad-abad 19 sampai 20 lah. Itu baru ada anestesi medis gitu. Terus lagi apa tadi ya? Oh ya, pikiran kita itu dibagi menjadi 3. Jadi yang tadi kan unconscious mind ya, itu itu subconscious. Oke, sebenarnya 3. Conscious mind, pikiran sadar, kemudian subconscious mind, pikiran bawah sadar, dan yang bawah adalah unconscious mind, pikiran tidak sadar. Nah, kita bermainnya di tengah-tengah subconscious mind. Kenapa di kondisi subconscious mind atau dalam kondisi hypnotic state itu bisa digunakan untuk penyembuhan? Karena disitulah kondisi yang paling ideal tubuh untuk bisa melakukan namanya regenerasi sel secara otomatis. Bisa yang namanya tadi itu melancarkan apa tadi? Peredaran darah, membuka plak-plak dan seterusnya. Sehingga sirkulasi darah yang di situ ada oksigennya kan? Nah, otomatis suplai oksigen ke otak menjadi lancar. Di mana semua organ tubuh ini dikontrol oleh pikiran atau otak kita. Disitulah maka muncul sebuah namanya miracle, keajaiban, kesembuhan dan seterusnya. Kira-kira itu sih Pak. Oke Mas Winarto, silakan kalau menambahkan. Ini hanya kekurangan minor aja sih Pak. Sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Hanya untuk melengkapi saja. Untuk kan kita belajar lah. Kan salah kalau kita mendengarkan tapi kalau klien saya mungkin nggak tahu ini. Oke, Pak Winarto silakan kalau mau dilengkapi. Sudah. Oke. Itu saja. Nanti tinggal siap buka workshopnya. Terima kasih. Oke, Kak.